Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini di pertemuan kedua mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1, saya akan membahas pemahaman awal kita mengenai apa itu teori ekonomi mikro. Nah, teori ekonomi mikro dalam masalah pokok-pokok ilmu ekonomi tentu kita sudah pahami bahwa segala sesuatu dalam ilmu ekonomi muncul karena adanya permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi ini berhubungan dengan bagaimana kita menentukan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, pilihan alternatif ini adalah untuk untuk menghadapi adanya scarcity atau kelangkaan. Nah, kelangkaan ini muncul akibat ketidakseimbangan. Nah, apa yang tidak seimbang? Yang tidak seimbang di sini adalah kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan faktor produksi yang tersedia untuk barang tersebut atau untuk kebutuhan tersebut adanya terbatas, sehingga muncullah kelangkaan-kelangkaan. Nah, maka dari sini ilmu ekonomi adalah untuk digunakan untuk memilih atau melakukan keputusan-keputusan dalam ekonomi yang dapat menghilangkan atau yang dapat mencegah adanya scarcity atau kelangkaan. Nah, masalah dalam ilmu ekonomi ini berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu what atau apa, jadi berhubungan dengan barang apa yang diproduksi, kemudian barang apa yang dibutuhkan, kemudian barang apa yang seharusnya ada terlebih dahulu dan sebagainya. Yang kedua how ini berhubungan dengan bagaimana memproduksinya, bagaimana mendapatkan barang tersebut, dan juga bagaimana cara kita sebagai pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Yang ketiga adalah for whom atau untuk siapa. Jadi setelah diproduksi, mengetahui barang apa saja yang akan kita produksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, lalu untuk siapa atau target market pasarnya untuk siapa. Nah, barang-barang tersebut kalau kita lihat ada beberapa jenis barang. Jadi kalau secara garis besar jenis barang itu terbagi dua, yaitu barang ekonomi dan juga barang non ekonomi atau disebut juga barang cuma-cuma. Nah, barang ekonomi ini adalah barang yang memiliki nilai ekonomi. Jadi ketika kita mendapatkannya juga kita harus mengeluarkan sumber daya ekonomi, baik itu uang ataupun barang-barang yang lain. Sedangkan barang cuma-cuma atau barang bebas ini adalah barang yang didapatkannya kita tidak melakukan pengorbanan ekonomi. Contohnya udara, begitu ya, oksigen, air hujan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat barang ekonomi ini banyak, begitu ya. Ada barang yang dibutuhkan untuk konsumsi, kemudian barang yang berhubungan dengan modal, barang akhir, barang setengah jadi. Nah, berdasar kepentingan juga ada barang inferior, gitu ya. Barang inferior itu ikan asin, ubi, kayu. Jadi barang inferior ini adalah barang yang ketika kita pendapatan naik, justru kebutuhannya semakin sedikit begitu, atau kita membutuhkannya semakin dikit. Kemudian barang esensial, barang utama gitu ya, beras, minyak, gitu. Kemudian barang normal ini barang ketika kita kalau dilihat dari ilmu ekonomi, barang normal ini barang yang permintaan atau teori permintaan dan teori penawarannya ini bergerak normal. Jadi kalau tadi inferior ketika kita justru semakin banyak uang itu permintaannya semakin sedikit, nah barang normal ini semakin banyak uang permintaan juga semakin banyak gitu. Semakin sedikit uang permintaan juga semakin sedikit. Kemudian ada juga barang mewah, mobil, emas gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari penggunaannya ada barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki secara personal. Kemudian ada juga barang publik atau barang yang dimiliki bersama-sama. Nah, dilihat dari faktor-faktor produksinya, faktor produksi ini ada 4, yaitu ada tanah, sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia atau tenaga kerja, gitu ya, kemudian sumber daya modal dan juga keahlian keusahawanan atau keahlian wirausaha.
Nah, keahlian wirausaha ini digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan perusahaan yang paling banyak. Jadi kalau dilihat dari teorinya, untuk meningkatkan keuntungan itu ada dua, yaitu dengan menekan biaya atau memperluas pasar begitu. Nah, ini adalah fungsi dari adanya keahlian wirausaha. Dari sifat-sifat teori ekonomi, ekonomi ini terbagi ke dalam beberapa sifat. Yang pertama, ekonomi itu atau teori ekonomi itu terdiri dari definisi-definisi. Nah, definisi ini adalah apa? Variabel-variabel yang terhubung satu sama lain atau untuk menghubungkan variabel-variabel yang dapat diterangkan dalam teori ekonomi. Yang kedua adalah asumsi. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu juga terdapat asumsi-asumsi. Nah, asumsi ini adalah syarat dari berlakunya sebuah teori. Jadi kalau misalkan dalam teori ekonomi ketika barang itu semakin sedikit, maka harganya akan naik. Ketika barangnya banyak, melimpah, maka harganya akan cenderung turun. Nah, teori tersebut akan berlaku apabila memenuhi asumsi. Nah, asumsi dalam ekonomi, terutama dalam permintaan dan penawaran adalah ceteris paribus. Nah, ceteris paribus itu adalah asumsi. Jadi dalam ilmu ekonomi juga mendapatkan sejumlah asumsi-asumsi. Kemudian ada juga hipotesa. Nah, hipotesa ini hubungan di antara berbagai variabel-variabel, hampir mirip dengan definisi, tapi hipotesa itu lebih menekankan kepada hubungan antara variabel-variabel dalam ilmu ekonomi. Contoh misalkan antara pendapatan dan juga penjualan, antara pendapatan dan juga harga barang. Nah, itu ada hubungan atau klausalitas antara kedua variabel tersebut. Kemudian juga sifat ekonomi ini dapat digunakan untuk ramalan. Jadi tadi seperti contoh tadi saja, kalau misalkan harga barangnya sudah terlihat semakin sedikit, maka cenderung harganya akan naik. Tentu dari ramalan tersebut kita juga nanti akan memperbaikinya atau akan mencegahnya dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, alat analisis dalam ekonomi ada 3. Yang pertama dengan menggunakan grafik, yang kedua dengan menggunakan kurva, dan juga dengan menggunakan ilmu statistik. Nah, nanti silakan kalian bisa mencari itu, apa itu grafik, kemudian bagaimana kurva, dan juga ilmu statistik. Nah, jenis ekonomi analisisnya itu ada 3 juga. Yang pertama, ekonomi dipandang sebagai ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif ini adalah ekonomi yang menggambarkan keadaan suatu perekonomian. Jadi ekonomi digunakan sebagai alat untuk mendeskripsikan. Yang kedua, ekonomi juga berlaku sebagai sebuah teori. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi. Dan yang ketiga adalah ekonomi juga dapat dijadikan sebagai sebuah terapan. Contoh misalkan akuntansi itu salah satu bentuk dari terapan ilmu ekonomi, gitu ya, atau tools dari ilmu ekonomi. Kemudian ekonomi pembangunan juga itu termasuk dalam jenis ekonomi terapan. Selanjutnya dalam teori ekonomi ini terbagi ke dalam 2. Secara garis besar ya. Ada teori ekonomi mikro dan juga teori ekonomi makro. Nah, di dalam teori ekonomi mikro ini adalah bagian-bagian terkecil dari ilmu ekonomi makro. Di semester sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu ekonomi makro, bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana pola kerja ekonomi makro, sedangkan pada semester ini kita akan membahas mengenai teori ekonomi mikro. Nah, hal-hal terkecil dalam ekonomi makro itu adalah ilmu dari ekonomi mikro. Contoh misalkan apakah dalam ekonomi mikro ini ada permintaan penawaran? Ada. Bedanya dalam ekonomi mikro penawarannya penawaran per barang, tetapi dalam makro itu penawaran secara agregat. Nah, dalam ekonomi mikro ini mempelajari bagian kecil dalam keseluruhan kegiatan ekonomi, terutama menyangkut tentang individu perusahaan dan juga masyarakat. Misalkan tentang interaksi di pasar barang, kemudian bagaimana tingkah laku penjual atau pembeli, kemudian bagaimana interaksi di pasar faktoran. Nah, sedangkan dalam ekonomi mikro, itu kan fokusnya tentang bagaimana pertumbuhan, bagaimana pengangguran, bagaimana daya beli masyarakat. Jadi secara umum, secara makro. Nah, tapi dalam teori ekonomi mikro, ini membahas mengenai bagian-bagian terkecil dalam ilmu ekonomi makro.
Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran dapat dimaksimumkan, terutama kemakmuran bagi individu, gitu ya. Nah, jenis sistem ekonomi yang ada di ekonomi mikro ini ada ekonomi pasar. Ekonomi pasar ini sistem perekonomiannya dikembalikan lagi kepada pasar atau sepenuhnya di tangan pasar, gitu ya. Kemudian yang kedua sistem ekonomi campuran. Jadi walaupun sistem ekonomi yang digunakan adalah ekonomi pasar, tetapi pemerintah di sini mendapatkan atau berkewajiban melakukan campur tangan atau memberikan rambu-rambu tentang jalannya sistem perekonomian. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat yang sepenuhnya ini dipegang oleh pemerintah. Nah, ini contohnya misalnya di Korea Utara, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi terpusat. Nah, dalam sistem ekonomi terpusat ini dalam sistem ekonomi saat ini atau sistem ekonomi modern ini muncul spesialisasi dan perdagangan. Jadi salah satu ciri dari sistem ekonomi yang saat ini berjalan adalah adanya spesialisasi, gitu ya. Nah, spesialisasi ini apa? Spesialisasi ini bertujuan untuk lebih menspesifikasikan pekerjaan-pekerjaan di dalam perekonomian. Contoh sederhana begini, kalau misalkan petani membutuhkan kayu, maka petani ini tidak memproduksi kayu sendiri, tetapi beli ke tukang kayu. Karena tujuannya petani ini adalah memproduksi makanan. Begitu juga tukang kayu. Tukang kayu ketika butuh makanan ini tidak memproduksi sendiri, tetapi dia membeli ke petani, ya. Sama juga dengan tukang jahit dan sebagainya. Nah, alur seperti ini adalah jenis alur spesialisasi. Bahkan pada saat ini petani pun terbagi lagi spesialisasinya. Mungkin ada petani yang khusus tugasnya adalah untuk memproduksi bahan bahan tani begitu ya. Ada petani yang khusus memproduksi untuk pupuk, ada petani yang khusus memproduksi misalkan penggilingan dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari spesialisasi perdagangan. Nah, itu juga salah satu ciri dari ekonomi modern gitu ya, adanya spesialisasi dan perdagangan. Kemudian kalau kita lihat pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi ini ada 3, ada rumah tangga, ada perusahaan, dan juga ada pemerintah. Nah, saat ini juga sebetulnya sedang berkembang atau saat ini sudah berkembang ekonomi pelaku ekonomi luar negeri, gitu ya. Karena kita sudah mengenal impor dan ekspor sudah sejak lama gitu. Nah, tapi kita akan bahas dulu 3 pelaku utama ekonomi. Nah, dalam siklus aliran pendapatannya, eh, terutama antara perusahaan dan rumah tangga, maka siklusnya akan tampak seperti ini. Jadi kalau kita jelaskan bahwa perusahaan ini mendapatkan faktor-faktor produksi itu dari rumah tangga. Faktor produksi itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan di awal, ada sumber daya alam atau tanah, kemudian ada sumber daya manusia atau pekerja begitu ya. Kemudian juga ada sumber daya modal dan terakhir adalah keahlian berusaha. Nah, perusahaan ini mendapatkannya dari rumah tangga. Nah, sedangkan rumah tangga apa yang dapat ketika memberikan faktor-faktor produksi tersebut, maka imbalannya adalah berupa gaji, gitu ya, kemudian upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Nah, kemudian ketika rumah tangga membutuhkan barang dan jasa, maka perusahaan mampu menghadirkan itu. Dari mana perusahaan mendapatkan itu? Yaitu dari mengolah faktor-faktor produksi yang telah diberikan oleh rumah tangga. Nah, dalam kaitannya perusahaan memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga, maka rumah tangga juga berkewajiban memberikan pengeluaran berupa uang atau pembelanjaan. Nah, ini adalah arilan atau siklus dari perekonomian sederhana, yaitu antara rumah tangga dan juga perusahaan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.